Bab ke-105. Tok. Tuan, gawat. Data perusahaan bocor ke publik. Teriak seseorang dari luar pintu, napasnya tersengal karena berlari. Anak buah Tuan Valen yang berada di dalam ruangan segera membukakan pintu. Wajah pria di ambang pintu itu pucat dan panik. Tuan, data perusahaan dan sebagian data pribadi Anda sudah tersebar. Lapornya dengan suara gemetar. Brak! Suara meja dipukul keras menggema di seluruh ruangan. Sialan! Bagaimana bisa begini, ha? Tuan Valen membentak, wajahnya merah padam oleh amarah. Matanya menatap tajam ke arah 3 peretas bayaran yang berdiri di sisi ruangan, tubuh mereka kaku bagai patung. Kalian bertiga. Kenapa tidak ada satupun dari kalian menyadari kalau data-data rahasia milikku tersebar keluar? Bentaknya lagi, suaranya menggema hingga membuat suasana ruangan terasa mencekam. Saya minta maaf, Tuan. Ini kelalaian kami. Jawab salah satu dari mereka dengan suara kecil, nyaris tak terdengar. Jangan beri aku alasan. Cari siapa pelakunya sekarang juga. Aku tidak mau dengar apapun sebelum kalian temukan dalangnya. Tuan Valen menggebrak meja sekali lagi. Ketiga peretas itu langsung bergerak. Jari jemari mereka menari di atas keyboard, mencoba melacak sumber kebocoran data. Namun belum sempat mereka menemukan titik terang, tiba-tiba layar komputer mereka berkedip-kedip. Bip, bip. Ini kenapa? Satu persatu komputer mereka diserang oleh virus. File rusak, sistem lumpuh, dan dalam hitungan menit, seluruh perangkat mereka mati total. Tidak, komputernya mati. Gumam salah satu dari mereka, menatap layar hitam di depannya dengan ngeri. Tuan Valen mendekat, wajahnya semakin gelap. Kalian bahkan tidak bisa bertahan dari serangan ini. Bodoh. Belum sempat dia melanjutkan omelannya, salah satu bawahannya menerima panggilan telepon. Wajahnya makin pucat setelah mendengarkan isi percakapan. Tuan, ini dari Pak Gerald. Dia menanyakan soal data korupsi yang bocor. Dia bilang sama dengan perusahaan kita. Apa? Tuan Valen menyambar ponsel itu dan melemparkannya ke dinding. Kurang ajar. Semua ini rencana siapa sebenarnya? Satu demi satu telepon dari rekan bisnis lain berdatangan, semuanya menanyakan hal serupa tentang penggelapan dana, rekayasa laporan, hingga manipulasi tender. Tak lama kemudian, notifikasi berita pun muncul di layar besar yang tergantung di ruang rapat. Breaking news, kebocoran data ungkap skandal besar di perusahaan Valen Corp. Termasuk bukti korupsi dan penyuapan. Tuan Valen berdiri terpaku. Matanya menatap layar dengan rahang mengatup kencang. Siapapun yang melakukan ini, dia harus dibayar lunas. Desisnya pelan, namun penuh dendam. Sialan. Alexandrius semakin menertawakanku. Geramnya sembari menggeretakkan giginya. Sedangkan di ruang kerja Dava, suasana sempat hening sesaat setelah Alvin memperlihatkan iPad-nya yang terdapat berita tentang kebocoran data Valen Corp yang muncul di berbagai media. Dava dan teman-temannya terkejut, namun tidak bisa menyembunyikan rasa puas mereka. Wah, syukurin. Akhirnya kebongkar juga tuh si koruptor. Seru Raka sambil tertawa senang. Iya, baru kali ini dia dapat batunya. Dari dulu udah nyebelin. Timpal Heru sambil bersedekap, suaranya penuh nada kepuasan. Meski Raka dan Heru ribut sendiri meluap, apa yang membongkar kebusukan Tuan Valen? Siapa yang menyebarkan data-data rahasia itu ke publik? Tak lama berselang, pintu ruang kerja terbuka dan Eya Ferdi masuk dengan langkah mantap. Tatapannya tajam, seolah menuntut jawaban. Ia menatap Dava dan sahabat-sahabatnya satu persatu, mencoba membaca ekspresi mereka. Ini kerjaan kalian? Tanyanya tanpa suara, hanya lewat pandangan mata. Dava menggelang pelan. Bukan, ya. Kami juga baru tahu. Eya Ferdi mengerutkan dahi,
Namun dalam hatinya ia tak bisa menyembunyikan rasa lega. Ini adalah kemajuan besar. Jika data-data itu benar, maka Valen sudah hampir di ujung tanduk. Dan kini, semakin jelas bahwa musuh Valen bukan hanya mereka. Siapa kira-kira orang yang sudah membongkar semuanya? Gumam ayah Ferdi dengan nada serius. Siapapun itu, dia telah membantu Alexandrius selangkah lebih dekat untuk menjatuhkan Valen. Kalau bisa ditemukan, akan kupastikan dia jati sekutu kita. Dava berpaling pada Raka dan Heru. Kalian cari tahu. Siapa yang menyebarkan data-data ini? Raka dan Heru langsung berdiri. Siap, Komandan. Kata mereka kompak, penuh semangat. Mereka segera tenggelam dalam dunia kode dan jaringan, menyusuri jejak digital yang tersisa. Namun setelah beberapa waktu, mereka hanya mendapati satu pesan misterius di layar. Jangan coba-coba mencari tahu siapa aku. Dan di bawah pesan itu, hanya ada 2 huruf besar yaitu BAL, dan di sampingnya terdapat stiker bunga lotus berwarna hitam. Raka dan Heru terpaku. Begitu pula Dava dan ayah Ferdi. Semua langsung memahami arti dari 2 huruf itu. Black Lotus. Bisik Heru. Di dunia bawah tanah, nama itu bukan sembarangan. Black Lotus adalah kelompok hacker yang hanya beranggotakan 5 orang, namun sepak terjang mereka dalam 2 tahun terakhir sudah cukup untuk mengguncang para penguasa gelap. Tidak ada yang tahu identitas mereka. Tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Yang semua orang tahu, mereka sangat berbahaya. Kalau sudah Black Lotus yang bergerak, ujar Heru. Kita cuma bisa duduk manis dan menikmati hasilnya. Yang lain mengangguk setuju. Dava menyandarkan tubuhnya di kursi, lalu berkata tenang namun tegas. Black Lotus sudah membuka jalan. Sekarang giliran kita. Kita lancarkan rencana dalam minggu-minggu ini, selagi Valen masih bersembunyi menghindari wartawan. Kesempatan bagus. Timpal ayah Ferdi cepat. Cari tahu kapan Valen akan bertemu dengan sekutunya. Dava berbelok ke arah kamarnya, ingin segera menemui Galena yang sudah ia tinggalkan cukup lama. Begitu masuk ke kamar, Dava tidak mendapati istrinya di dalam. Namun tak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka, menampilkan Galena yang baru saja keluar. Kak, panggil Galena sambil menghampiri suaminya. Dava menyambutnya dengan senyum lebar, langsung memeluk Galena dengan penuh rasa senang. Nggak tidur? Tanya Dava di sela pelukannya. Galena menggelang pelan. Nggak bisa tidur. Dava tanpa berkata lagi langsung mengangkat tubuh Galena dan membawanya ke sofa. Ia duduk sambil memangku Galena, membuat gadis itu tersenyum kecil. Mau makan malam? Ayo turun. Ujar Galena. Namun Dava menggelang. Nanti aja. Aku mau bantu masak. Ujar Galena. Dava menggeleng tak setuju. Gak usah. Biar maid aja. Aku mau kayak gini dulu. Ucapnya sambil menciumi leher Galena beberapa kali, membuat gadis itu merengis geli. Terus yang lain gimana? Masih di sini, kan? Tanya Galena sambil melenguh merasa geli. Mereka di ruang tamu. Main PS paling. Jawab Dava santai. Galena mengangguk pelan lalu bertanya. Urusan kamu udah selesai. Dava mengangguk dan menegakkan wajahnya. Melihat ekspresi puas di wajah suaminya, Galena jati ikut tersenyum. Kenapa? Tanyanya menatap raut wajah Dava. Dava menggelang ringan. Aku lagi senang. Tanpa banyak kata, ia memajukan wajahnya, lalu menyentuhkan bibir mereka dan melumatnya lembut. Beberapa saat kemudian, Dava melepaskan ciuman itu, lalu mengusap air liur di sekitar bibirnya dan di bibir Galena. Ih, emang kalau lagi senang harus gitu? Cemberut Galena. Dava terkekeh. Enggak, tapi aku suka. Tangan Dava perlahan menyingkap kos Galena. Mau nen?
Tenaga aku udah terkuras habis rasanya. Ucapnya sambil mengeluarkan benda kesukaannya dari tempatnya dan langsung melahap sumber energinya. Gak menikmati asinya. Plap, Galena tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda. Ia menempelkan tangannya ke dahi Dava yang memang terasa lebih hangat dari biasanya. Kakak sakit ya? Ini pasti karena kelelahan seharian ini, kan? Gumam Dava tak jelas, lalu perlahan melepaskan mulutnya dari dada Galena. Capak banget, Tanya Galena. Dava mengangguk. Capek, tapi senang. Kita punya celah buat menghancurkan Valen. Galena hanya mengangguk pelan dan bangkit dari pangkuan Dava, begitupun dengan Dava yang langsung bangkit dan menggenggam tangan mungil Galena. Ayo makan malam, ajak Dava. Kakak makan di sini aja kalau lemas, saran Galena, tapi Dava menggelang. Aku nggak apa-apa, sayang. Lagian aku udah minum ASI kamu, jadi aman. Jawabnya sambil terus menggandeng Galena menuju ruang makan. Sesampainya di ruang makan, suasana sudah ramai. Bahkan Ano yang sebelumnya tidur pun sudah bangun dan ikut bergabung. Mereka makan dengan penuh kehangatan, diselingi celoteh lucu Ano dan keributan Hasraka dan Heru yang membuat suasana makin hidup. Setelah makan, mereka semua berkumpul di ruang tamu untuk mengobrol. Namun Deva tampak tidak bersemangat. Ia hanya terus bersandar manja di bahu Galena. Gadis itu pun mulai menyadari tubuh suaminya terasa lebih panas dari biasanya dan wajahnya tampak pucat. Kamu nggak apa-apa, Bang? Tanya Bunda Ana yang menyadari kondisi anaknya dan membuat sahabat Dava dan Ayah Ferdi langsung menatap ke arah Dava yang terlihat pucat dan lemas. Dava menjawab singkat. Sedikit pusing. Bunda Ana yang khawatir langsung menyuruh Dava untuk beristirahat saja di kamar. Kamu langsung istirahat aja sana, ujarnya. Akhirnya, Dava pamit menuju kamar bersama Galena. Bunda Ana tahu Dava pasti kelelahan, dan meski ia khawatir, hatinya cukup tenang karena tahu obat terbaik Dava sudah berada di sampingnya Galena. Setelah kepergian mereka, penghuni mansion pun mulai menuju kamar masing-masing. Malam itu, sahabat-sahabat Dava memutuskan untuk menginap di mansion Alexandrius.